Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Kembali bersama GPDI Villa Melati Mas. Menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Satu hari lagi Tuhan memberikan bagi saya dan saudara kesehatan dan kekuatan. Amin. Mungkin beberapa dari kita berkata, saya sakit. Tidak apa-apa. Saudara, saya dan saudara masih bernafas. Itu tandanya Tuhan masih akan menggenapi setiap janjinya di dalam kehidupan kita. Walaupun di dalam keadaan yang sakit. Haleluya. Rencana Tuhan indah bagi kita. Mari kita baca Alkitab. Firman Tuhan kita di pagi hari ini. Amsal 16 ayat 25. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Sekali lagi, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah percaya, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan Juru Selamat itu, jalan kita sudah benar. Jalan kita sudah menuju kepada keselamatan itu. Keselamatan sudah ada di dalam kita. Tapi seringkali, saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan kesalehan, kehidupan kerohanian kita menganggap seringkali kita berpikir ini sudah bagus, ini sudah lurus, sudah benar, sama seperti Amsal 16 ayat 25 bilang begini, kita sangka sudah lurus, sudah bagus. Tapi ternyata ada hal-hal yang seringkali, Bapak Saudara, ternyata Tuhan tidak berkenan akan kesalehan kita. Tuhan tidak berkenan dengan apa yang kita lakukan. Mungkin kita puasa sampai 3 hari, berhari-hari tidak makan. Ada beberapa hal ternyata, Bapak Saudara. Mari kita buka di dalam Yesaya 58. Yesaya 58 bilang begini, Bapak Saudara. Ayat 2 dulu, saya bacakan ayat 2. Ada beberapa ayat 2 dan seterusnya, Bapak Saudara. Ayat 2 bilang begini. Memang setiap hari mereka mencari aku. Lihat ini. Orang-orang rohani mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Berarti ini berbicara tentang kita, orang-orang yang sudah percaya, saudara. Kemudian, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Ini orang-orang yang taat, Bapak Saudara. Dikatakan di sini Yesaya 58. Orang-orang yang melakukan hukum Allah, Bapak Saudara. Kemudian kalimat selanjutnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Orang-orang yang saleh, Bapak Saudara. Kemudian mereka suka mendekat menghadap Tuhan. Artinya apa? Suka berdoa. Mungkin jam 12 malam kita berdoa. Mungkin kita, saya beston jam 3 pagi. Suka berdoa. Jam 4 pagi saya berdoa. Wah, saleh sekali, saudara. Saya mau doa puasa. Saleh sekali. Ini orang-orang diceritakan di sini. Yesaya 58 orang-orang yang benar, saudara. Orang-orang yang rohani, saudara. Tapi kemudian, saudara, mereka mempertanyakan suatu hal. Sini ayat 3 bilang begini, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga, saudara? Seringkali juga kita seperti ini, saudara. Kita menganggap diri kita, jalan kita sudah lurus, kita sudah rohani, sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah melakukan firman Tuhan. Tapi seringkali ternyata, saudara, apa yang kita lakukan itu Tuhan tidak senang. Karena kenapa? Ada beberapa hal. Nah, di sini, saudara, mengapa kami merendahkan dirinya? Saya langkah. Di ayat 3 ini saya langkah. Ayat 4 bilang begini. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi, saudara. Artinya di dalam ada perselisihan. Walaupun kelihatannya ada damai-damai, tetapi ternyata di dalam hati ada perselisihan yang terjadi, saudara. Ini sering terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Tidak bisa kita bohongi, saudara. Mungkin di dalam keluarga terdekat kita. Kita sudah rohani di gereja, kita sudah rohani di tempat ibadah, tapi sesungguhnya seringkali di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan keluarga kita masih ada perselisihan di dalamnya. Ini yang Tuhan tidak kehendaki. Kita merasa diri kita sudah lurus, kita merasa diri kita sudah benar, tapi ternyata masih ada hal-hal ini yang membuat Tuhan tidak senang dan kita tidak diindahkan Tuhan. Seperti Yesaya 58 ini Tuhan berkata, saudara. Kemudian serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena, saudara. Kemudian ayat selanjutnya, dengan caramu berpuasa seperti ini sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang maha tinggi. Penyebab kenapa Tuhan tidak mengindahkan setiap hal-hal rohani yang kita lakukan. Kita sudah berpuasa, sudah berdoa. Penyebabnya adalah ini, saudara. Karena kita masih ada perselisihan, kita saling bantah-bantahan satu sama lain di dalam keluarga, mungkin di dalam pekerjaan. Dan masih banyak hal di berbagai aspek kehidupan kita, saudara. Tuhan yang Tuhan inginkan adalah ketika saya dan saudara sudah menerima, dia sudah benar nih jalan kita, saudara, sudah mengikut Yesus.
kita benar-benar mau berserah kepada Tuhan. Puasa, Bapak Ibu Saudara, artinya di sini adalah benar-benar berserah total kepada Tuhan. Baik itu secara fisik, kita menahan lapar dan haus, maupun secara di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam hati kita, kita menahan segala amarah kita, segala sesuatu yang tidak senang kepada sesama kita, kemarahan kita, apalagi akar pahit yang ada di dalam hati kita. Ini yang harus kita bereskan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak mampu sendiri, kita perlu Yesus itu. Yesus yang sudah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang akan membuat kita mampu. Roh Kudus yang dijanjikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk membuat saya dan saudara mampu menjalani hidup bersama dengan Dia, untuk melakukan kesalehan-kesalehan, untuk berpuasa dan untuk berdoa bersama dengan Dia. Ketika saya dan saudara mengandalkan Yesus itu, yang setelah menjadi kebenaran di dalam kehidupan kita, jalan kebenaran di dalam kehidupan kita, maka saudara-saudara, kerohanian yang kita lakukan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Dia akan mengindahkannya, Dia akan menjawabnya, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tidak kebetulan firman-Mu menegur kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berada di dalam Engkau, berada di jalan-Mu. Kami tidak salah jalan ketika kami memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya jalan kami sudah benar, tapi di dalamnya Tuhan, kami mau terus menyertakan Engkau. Engkau yang menjadi kekuatan kami. Roh Kudus, kami tidak mampu. Kami hanya mampu bersama dengan Engkau untuk menepi segala, Tuhan, menepi segala keegoisan kami, kemarahan kami, iri hati kami, mungkin ada akar pahit di dalam hidup kami. Hanya Roh Kuduslah Engkau yang mampu, Tuhan, untuk memampukan kami untuk menjalankan segala kesalehan kami, Tuhan, di hadapan Engkau, berpuasa, berdoa, dan menyanyikan pujian bagi Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hamba-Mu berdoa khusus buat semua, Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang tertanam di dalam pelayanan ini, GPD Film Latimas. Tuhan, tolong berikan kesehatan, kekuatan dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit hari-hari ini, Tuhan, dalam keadaan sakit penyakit yang sedang menggerogoti tubuh, Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan, oleh kuasa bilur-bilurnya, bilur-Mu, Tuhan, disembuhkan oleh Engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan, kesembuhan terjadi atas kehidupan mereka yang sakit. Dalam nama Yesus, segala pekerjaan yang mereka lakukan hari-hari ini, Tuhan turun tangan memberkatinya. Dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih. Sepanjang hari ini kami percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan berkat. Hari yang penuh dengan promosi dari Engkau. Satu hari lagi yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan, tolong kami oleh pertolongan Allah Roh Kudus. Kami siap jalani hari ini bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.